Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6151. Hector Thompson tersenyum tenang dan berkata, Bibi tertawa. Pasar memang memberi saya gelar Tuan Muda keempat Wolsing. Tapi aku hanya orang biasa. Di Wolsing, satu batu bata bisa membunuh beberapa miliarder. Bibi, jangan mempermainkanku. Tidak menggoda. Tidak menggoda. Lilian Yates akan bahagia. Hector, bagaimana kamu mengatakan sesuatu? Kamu ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain untuk ribuan mil. Omong-omong, semua orang di internet mengatakan Anda berharga ratusan miliar. Hector Thompson tersenyum dan berkata, itu keluarga Wolsing Thompson kami bagus bahwa saya sendiri memiliki puluhan miliar. Muda dan menjanjikan. Muda dan menjanjikan. Mata Lilian Yates berbinar. Dan dia mengagumi pria muda papan atas seperti ini yang lahir di keluarga kaya raya dari lubuk hatinya. Yang paling penting adalah jika Mandy Zimmer bisa menikahi Hector Thompson. Bukankah dia bisa dibenarkan menjadi orang di lingkaran teratas negara H? Lagi pula, aku menghabiskan beberapa hari di dunia bunga Wolsing. Dan aku sudah terbiasa klub pribadi dengan puluhan ribu yuan untuk makan. Dan saya mengunjungi toko kelas atas dengan puluhan juta tas. Dengan keserakahan dan kesombongan Lilian Yates. Mengapa? Bisa kembali ke kehidupan lampau. Yang paling penting adalah bahwa di Wolsing hari ini, meskipun Mandy Zimmer juga memberinya banyak uang saku, itu hanya ratusan juta. Dan dia menghabiskan semuanya dalam hitungan menit. Dia sudah memikirkan cara cepat menikahi Mandy Zimmer. Dan di masa depan dia akan menggunakan nama Mandy Zimmer untuk mengendalikan bisnis ke-9. Keluarga Jin di Mordu. Pada saat itu, bukan hanya bagaimana uang itu dibelanjakan. Ngomong-ngomong, Hector, kamu sangat membantu keluargaku Mandy hari ini. Sebagai seorang ibu, aku harus menunjukkannya dengan baik. Lilian Yates memutar matanya. Seolah-olah dia sedang membawa bebek kerak dan menyerang saat setrika masih panas. Yah. Tidak mudah bagiku untuk campur tangan dalam urusan anak mudamu. Tapi sejak zaman kuno, bukankah kalian semua mengatakan bahwa anugerah air yang menetes dibalas dengan mata air? Sambil berbicara, Lilian Yates dengan murah hati menawarkan $1.000. Mandy, tidak peduli janji dan rencana perjalanan apa yang kamu miliki malam ini, semuanya akan dibatalkan. Kamu pergi dan undang Tuan Thompson untuk makan. Kian Mama keluar. Setelah berbicara, Lilian Yates melirik Hector Thompson lagi. Hector, ini niat kecil kami. Kamu tidak boleh menolak. Hector Thompson memandang wajah Mandy Zimmer yang agak malu. Dia tersenyum ringan. Dan berkata, Bibi, saya menghargai kebaikan Anda. Tapi saya akan menghadiri pemotongan pita konferensi peluncuran produk baru yang mewah sebentar lagi. Saya khawatir saya tidak akan punya waktu untuk makan makanan ini. Yah, lain hari aku akan mengundang Zimmer untuk makan malam bersama. Kata-katanya datar. Dan retret adalah kemajuan. Lilian Yates tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa dia mengeluarkan banyak darah. Hector Thompson tidak memberikan muka. Tetapi dia mendengar sesuatu yang lain dan tanpa sadar berkata, Hector, kamu akan berpartisipasi dalam toko-toko merek mewah high-end, kegiatan Emily. Saya mendengar bahwa ini adalah platform bagi Hems untuk bekerja sama dengan domestik teratas kami desainer, Nona Millie. Ambang batas untuk konferensi tinggi. Hector Thompson tersenyum dan berkata, Bibi benar-benar tahu banyak. Ngomong-ngomong, jika Bibi tertarik, kamu juga bisa ikut berpartisipasi. Hector Thompson menunjuk ke kartu namanya.
Benda ini tidak hanya dapat digunakan sebagai surat undangan, tetapi juga dapat digunakan sebagai uang muka 10 juta. Bibi, kamu bersenang-senang. Ketika kata-kata itu jatuh, Hector Thompson tersenyum lagi dan berbalik untuk pergi. Lilian Yates di lapangan memiliki senyum di wajahnya. Bab 6152. Bu, kamu tidak bisa pergi. Setelah Hector Thompson pergi, Mandy Zimmer menatap Lilian Yates dengan wajah serius. Mandy Zimmer tahu betul apa sifat ibunya. Meski Hector Thompson hanya menyebut-nyebutnya dengan santai, entah sengaja atau tidak. Tapi Mandy Zimmer tahu bahwa ibunya pasti akan menghabiskan semua kuota 10 juta miliknya. Mandy, bukan hanya kamu tidak mendengarkanku sekarang, tetapi kamu bahkan harus khawatir kemana aku pergi. Lilian Yates menyilangkan pinggulnya dengan ekspresi cakep di wajahnya. Apakah sampah Harvey York itu menghubungimu baru-baru ini? Biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika dia seorang pangeran atau presiden, dia tidak berguna. Di negara hak kita, lingkaran teratas adalah 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno. Kamu sekarang adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin di Mordu. Dan sekarang kamu mewakili urusan Wolsing. Orang yang Anda asosiasikan hanya bisa menjadi karakter setingkat Master Thompson. Memahami. Mandy Zimmer sedikit mengernyit dan berkata, Bu, tinggalkan urusanku sendiri. Juga, Hector Thompson mungkin tidak sebaik yang Anda pikirkan. Aku masih bertanya-tanya apakah kecelakaan mobil hari ini sengaja diatur olehnya. Jadi, diatur dengan sengaja. Lilian Yates mencibir. Putri, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai peri di langit? Untuk memiliki plot denganmu, mereka harus dengan sengaja mengaturnya. Meskipun kamu hebat, jangan lupa, ini Wolsing. Ada lebih banyak wanita daripada kamu. Tuan Thompson memiliki takdir hubungan dengan Anda. Dan jika Anda baik kepada Anda harus menghargainya. Dengarkan saja nasihat ibumu. Hargai orang di depanmu. Ketika kata-kata itu jatuh, Lilian Yates keluar dengan arogan. Mandy Zimmer menepuk dahinya, lalu memberi isyarat ke arah Cynthia Zimmer. Sejak datang ke Wolsing, Mandy Zimmer merasa lebih sulit untuk dikendalikan ibunya. Lilian Yates tidak masuk akal dan melakukan apapun yang dia inginkan. Bersama dengan meningkatnya status Mandy Zimmer, menjadi semakin berlebihan. Sekarang di rumah, ketika Simon Zimmer berbicara, dia bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Jika Mandy Zimmer tidak memiliki identitas kepala ke-9 rumah, dia hampir tidak bisa menahan Lilian Yates yang arogan. Nona Zimmer, apakah itu benar-benar sama dengan yang Anda katakan? Apa yang terjadi hari ini diatur oleh Tuan Thompson? Setelah Lilian Yates dan rombongannya pergi, Lina Pena berkata dengan sedikit ketakutan. Mandy Zimmer berkata ringan, siapa yang tahu? Air di Wolsing terlalu dalam. Negara Ha telah naik turun selama ribuan tahun. Dan semuanya terakumulasi di sini. Mengatur dengan hati-hati dan mengikuti tren seringkali hanya masalah pemikiran. Dan, bahkan jika dia kebetulan lewat, aku takut. Berbicara tentang ini, Mandy Zimmer tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit. Dan dia tidak dapat membuat penilaian. Setelah berpikir sebentar, dia dengan cepat membuang hal-hal ini dari kepalanya dan dengan cepat berkata, pergi dan rekrut sekelompok personel keamanan baru. Ingat, Anda tidak hanya harus baik, kuat, tetapi juga dapat dipercaya. Selain itu, mereka yang baru saja terluka harus dikirim ke rumah sakit sesegera mungkin. Dan setiap orang akan diberikan pensiun 100.000 yuan. Dan juga, setelah mengatakan ini, Mandy Zimmer menggosok alisnya. Berikan 10 juta lagi ke rekening ibuku. Apapun yang terjadi, uang Hector Thompson tidak dapat digunakan. Kalau tidak,
kamu akan bertangan pendek dan berhati lembut. Lina Pena sedikit mengangguk. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia masih berkata dengan lembut, Mes Zimmer, izinkan saya mengingatkan Anda. Saya khawatir itu tidak cukup dalam pembukuan perusahaan kami. Bab 6153. Tidak cukup. Apa maksudmu? Mandy Zimmer sedikit terkejut. Perusahaan ke-9 kita bahkan tidak memiliki uang sebanyak ini di buku. Aku ingat ada beberapa ratus juta saldo bulan lalu. Kan? Lina Pena berkata dengan lembut. Nona Zimmer, Anda tidak tahu. Pada awal bulan ini, kami membayar upah pekerja di lokasi konstruksi, dan pembayaran beberapa pemasok untuk barang berakhir sesuai kontrak. Namun, sertifikat pra-penjualan yang harus kita dapatkan bulan ini belum selesai. Jadi perumahan komersial yang baru dibangun tidak bisa dijual. Sekarang hanya ada pengeluaran. Tidak ada pendapatan. Dan benar-benar tidak ada banyak uang di pembukuan. Selain itu, Bibi Yates menghasilkan puluhan juta dolar bulan lalu. Dan itu semua rekening perusahaan. Jika Anda memberinya 10 juta yuan lagi sekarang, jika firma akuntansi datang untuk memeriksa rekening, kami tidak dapat menjelaskannya kepada mereka. Jelas, cabang ke-9 di Wolsing terutama bertanggung jawab atas pengembangan real estate. Namun, dalam 2 tahun terakhir, dengan perubahan tren perkembangan ekonomi domestik di negara H, industri teknologi tinggi telah berkembang pesat. Tetapi real estate tradisional dan industri primer lainnya menghadapi krisis dan risiko besar. Klub keluarga Jin Mordu segera menyerahkan semua bisnis Wolsing kepada Mandy Zimmer. Salah satu alasan terbesar adalah bahwa bisnis Wolsing kemungkinan akan menghadapi risiko badai petir. Mendengar ucapan Lina Pena, Mandy Zimmer dan alisnya pun semakin rapat. Setelah dia merenung sejenak, dia mengeluarkan kartu emas hitam dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lina Pena. Berkata, pertama, tarik uang dari rekening pribadi saya untuk membayarnya. Uang di pembukuan perusahaan tidak boleh disentuh untuk saat ini. Dalam keadaan darurat, saya akan mencoba menyelesaikan masalah kartu pra-penjualan sesegera mungkin. Lina Pena mendengar kata-kata itu dan menggigit bibirnya. Tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin memberitahu Mandy Zimmer bahwa meskipun dia mendapatkan sertifikat pra-penjualan bulan ini, dia mungkin tidak bisa menjual banyak rumah. Tetapi pada saat ini, dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang menyedihkan. Ini, Mandy Zimmer tidak menebak pikiran kosong Lina Pena, tetapi hanya menyipitkan matanya sedikit dan menatap kosong ke depan. Dia tahu betul bahwa jika dia menyerahkan 9 manik-manik Zi yang baru saja dia terima kepada keluarga Jin di ibu kota sebenarnya, itu akan menjadi tugas yang mudah untuk menyelesaikan sedikit masalah yang dia hadapi sekarang. Mengingat latar belakang keluarga Jin di modal nyata. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mandy Zimmer tidak mau menyerahkan 9 manik-manik Zi. Lagi pula, dia tahu bahwa benda ini dikirim oleh Harvey York, dan kesombongan serta harga dirinya tidak akan membiarkannya membuat pilihan seperti itu tanpa memahami pikiran pria itu. Batalkan perjalanan hari ini. Mandy Zimmer menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Sementara itu, di luar tembok besar, Harvey York pada dasarnya mengatur segala sesuatu yang bisa diatur. Di satu sisi, Nu Putra Buddha mengikuti tren dan menjadi sekte muda dari sekte buminya. Adapun urusan internal sekte bumi, Harvey York terlalu malas untuk menyelesaikannya. Dia juga tidak perlu menjadi tuan muda sekte bumi. Di sisi lain, Harvey York mengintegrasikan beberapa sumber daya klan serigala dan 4 suku utama di luar tembok besar, dan meminta mereka untuk bekerja sama dengan cabang Longmen di luar tembok besar. Lagi pula, di luar tembok besar adalah gerbang barat laut negara H. Jika cabang Longmen terlalu lemah,
Itu bukan hal yang baik. Setelah kekacauan ini diselesaikan, Harvey York berpikir sejenak, dan kemudian meminta seseorang untuk memberikan Emmanuel Asgari kunci dan sertifikat real estate. Villa nomor 1 di Gunung Tianti. Paman tituler ini, apapun yang terjadi, memperlakukan dirinya dengan baik. Bab 6154. Tidak cukup. Apa maksudmu? Mandy Zimmer sedikit terkejut. Perusahaan ke-9 kita bahkan tidak memiliki uang sebanyak ini di buku. Aku ingat ada beberapa ratus juta saldo bulan lalu. Kan? Lina Pena berkata dengan lembut. Nona Zimmer, Anda tidak tahu. Pada awal bulan ini, kami membayar upah pekerja di lokasi konstruksi, dan pembayaran beberapa pemasok untuk barang berakhir sesuai kontrak. Namun, sertifikat pra-penjualan yang harus kita dapatkan bulan ini belum selesai. Jadi perumahan komersial yang baru dibangun tidak bisa dijual. Sekarang hanya ada pengeluaran. Tidak ada pendapatan. Dan benar-benar tidak ada banyak uang di pembukuan. Selain itu, Bibi Yates menghasilkan puluhan juta dolar bulan lalu. Dan itu semua rekening perusahaan. Jika Anda memberinya 10 juta yuan lagi sekarang, jika firma akuntansi datang untuk memeriksa rekening, kami tidak dapat menjelaskannya kepada mereka. Jelas. Cabang ke-9 di Wolsing terutama bertanggung jawab atas pengembangan real estate. Namun, dalam 2 tahun terakhir, dengan perubahan tren perkembangan ekonomi domestik di negara H, industri teknologi tinggi telah berkembang pesat. Tetapi real estate tradisional dan industri primer lainnya menghadapi krisis dan risiko besar. Klub keluarga Jin Mordu segera menyerahkan semua bisnis Wolsing kepada Mandy Zimmer. Salah satu alasan terbesar adalah bahwa bisnis Wolsing kemungkinan akan menghadapi risiko badai petir. Mendengar ucapan Lina Pena, Mandy Zimmer dan alisnya pun semakin rapat. Setelah dia merenung sejenak, dia mengeluarkan kartu emas hitam dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lina Pena. Berkata, pertama, tarik uang dari rekening pribadi saya untuk membayarnya. Uang di pembukuan perusahaan tidak boleh disentuh untuk saat ini. Dalam keadaan darurat, saya akan mencoba menyelesaikan masalah kartu pra-penjualan sesegera mungkin. Lina Pena mendengar kata-kata itu dan menggigit bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin memberitahu Mandy Zimmer bahwa meskipun dia mendapatkan sertifikat pra-penjualan bulan ini, dia mungkin tidak bisa menjual banyak rumah. Tetapi pada saat ini, dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang menyedihkan. Ini, Mandy Zimmer tidak menebak pikiran kosong Lina Pena, tetapi hanya menyipitkan matanya sedikit dan menatap kosong ke depan. Dia tahu betul bahwa jika dia menyerahkan 9 manik-manik Zi yang baru saja dia terima kepada keluarga Jin di ibu kota sebenarnya, itu akan menjadi tugas yang mudah untuk menyelesaikan sedikit masalah yang dia hadapi sekarang. Mengingat latar belakang keluarga Jin di modal nyata. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mandy Zimmer tidak mau menyerahkan 9 manik-manik Zi. Lagi pula, dia tahu bahwa benda ini dikirim oleh Harvey York, dan kesombongan serta harga dirinya tidak akan membiarkannya membuat pilihan seperti itu tanpa memahami pikiran pria itu. Batalkan perjalanan hari ini. Mandy Zimmer menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Sementara itu, di luar tembok besar, Harvey York pada dasarnya mengatur segala sesuatu yang bisa diatur. Di satu sisi, Nu Putra Buddha mengikuti tren dan menjadi sekte muda dari sekte buminya. Adapun urusan internal sekte bumi, Harvey York terlalu malas untuk menyelesaikannya. Dia juga tidak perlu menjadi tuan muda sekte bumi. Di sisi lain, Harvey York mengintegrasikan beberapa sumber daya klan serigala dan 4 suku utama di luar tembok besar, dan meminta mereka untuk bekerja sama dengan cabang Longmen di luar tembok besar. Lagi pula, di luar tembok besar adalah gerbang barat laut negara H.
Jika cabang Longman terlalu lemah, itu bukan hal yang baik. Setelah kekacauan ini diselesaikan, Harvey York berpikir sejenak, dan kemudian meminta seseorang untuk memberikan Emmanuel Asgari kunci dan sertifikat real estate. Villa nomor 1 di Gunung Tianti. Paman tituler ini, apapun yang terjadi, memperlakukan dirinya dengan baik. Bab 6155. Sebelum Harvey York selesai berbicara, Yvonne Xavier sepertinya mengingat sesuatu. Benar, Tuan York, ada satu hal yang saya pikir saya harus memberitahu Anda sebelumnya. Mantan istrimu. Sepertinya dalam masalah baru-baru ini, Harvey York tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, kirimkan saya nomor penerbangan. Walsing. Sebuah gedung perkantoran di Third Ring Road. Markas Sky Corporation di Walsing juga merupakan inti dari Sky Corporation. Reinhardt berdiri di belakang Yvonne Xavier, meletakkan tablet di tangannya, dan menyalakan sebatang rokok. Dari jendela setinggi langit-langit di depannya, Yvonne Xavier menatap kota yang ramai dengan populasi puluhan juta di bawahnya. Sebuah kota tingkat pertama yang super, dengan ekspresi kelelahan dan kemalasan dalam ekspresinya. Sekretaris Xia, saya masih belum mengerti. Reinhardt berbicara dengan lembut. Dalam hal aliansi bisnis Country H, jelas bahwa Anda telah mengerahkan banyak kekuatan di dalamnya. Di mata orang luar, Presiden York akan berada di posisi atas. Tapi pertanyaannya adalah, tidakkah Anda akan membuat York tidak senang dengan melakukan ini? Poin terpenting adalah Mandy Zimmer juga ada di Walsing. Setelah Reinhardt selesai berbicara, dia memandang punggung Yvonne Xavier dengan aneh. Secara alami, dia bisa dengan jelas melihat pikiran wanita ini pada pelatih kepalanya. Jadi Reinhardt tidak bisa memahami perilakunya baru-baru ini. Yvonne Xavier tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Presiden kita York, tidak bisakah dia meringkuk di tanah seluas itu di South Platte setiap hari? Walsing adalah tempat di mana naga dan ular bersaing di musim panas yang besar. Itu naga atau cacing. Berjalan saja di sekitar tempat ini dan kamu akan tahu. Selain itu, Sky Corporation sekarang memiliki tata letak di Mordu dan Jinling. Jika Anda tidak memasuki Walsing, kemana lagi Anda bisa pergi? Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang. Jika kamu tidak maju, kamu akan mundur. Reinhardt mengerutkan kening dan berkata, tapi meski begitu, tidak perlu menghabiskan begitu banyak energi untuk mendapatkan identitas Presiden Country Business League. Baik. Yvonne Xavier tersenyum ringan dan berkata, ketika raja datang, dia seharusnya pembawaan seorang raja. Karena dia ada di sini, dia pasti punya nama, kan? Identitas pelatih kepala keluarga Anda tidak dapat diungkapkan secara terbuka dan di atas. Jadi identitas Presiden Liga Bisnis Negara H lebih cocok untuknya daripada Tuan Muda Longman atau perwakilan negara H aliansi bela diri. Bagaimanapun, bertarung dan membunuh tidak cocok untuk seorang kaisar seperti Walsing. Selain itu, ada juga unsur kebetulan dalam pengoperasian masalah ini. Siapa yang mengira bahwa presiden lama dari Country H Business Alliance tiba-tiba pensiun? Kesempatan seperti itu adalah kesempatan langka. Kami tidak memperjuangkannya. Jika kami menginginkannya di masa depan, itu tidak akan mudah. Reinhardt mengangguk ringan dan berkata, dimengerti. Kemudian dia memikirkannya lagi dan berkata, tapi tentang Mandy Zimmer, kenapa kamu mau? Yvonne Xavier menyela Reinhardt secara langsung, dan berkata dengan wajah lembut, Presiden York dan Mandy Zimmer, kami tidak bisa mengatakan apapun tentang mereka berdua. Namun, sesuatu terjadi pada Mandy Zimmer, dan dia akan tahu cepat atau lambat. Daripada menunggu sampai dia menyalahkanku di masa depan dan tidak melaporkannya,
Kenapa tidak kau katakan saja padanya sekarang? Bagaimanapun, terkadang rasa bersalah adalah bagian dari cinta. Bukan? Oke. Jangan bahas dia. Kata-kata Ivone Xavier berubah. Pergi dan bersiaplah untuk aliansi bisnis Country H. Saya punya firasat bahwa Tuan York ingin menjadi presiden. Dan itu tidak semudah yang dia bayangkan. Kami masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan lebih dari untuk sementara memeluk kaki Buddha. Bab 6156. Di malam hari. Di luar tembok Bandara Internasional. Harvey York menyempatkan diri untuk datang ke bandara. Dan melakukan pemeriksaan keamanan dengan rapi. Kali ini. Meskipun keberangkatannya penuh. Tetapi untungnya. Semua hal di luar tembok besar ditangani dengan berbagai cara. Selebihnya, Harvey York juga menjelaskan Juliet Romero. Percaya bahwa wanita yang tumbuh di wilayah abu-abu ini harus bisa menyelesaikannya. Selain itu, ada Gideon Benedetti di baris terakhir. Jadi Harvey York tidak terlalu khawatir. Adapun Sarah Asghari, Evangeline Floyd dan wanita lain. Setelah ragu-ragu untuk saat itu, Harvey York masih mengirim pesan WeChat untuk memberitahu mereka bahwa dia akan pergi. Dan di sisi lain, itu adalah penjelasan. Setelah membalas beberapa pesan, Harvey York menghela nafas dan berjalan ke lorong VIP kabin kelas 1. Karena Ivone Xavier sudah mengatur semuanya dengan baik. Tidak butuh waktu lama bagi Harvey York untuk datang ke kabin kelas 1 dan duduk dengan nyaman di kursinya. Tepat ketika Harvey York sedang memikirkan apakah akan tidur sebentar, dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa datang dari belakang. Segera setelah itu, seorang wanita berusia 20-an yang mengenakan setelan hitam berjalan masuk dengan kacamata hitam. Tatapannya menyapu seluruh kabin kelas 1. Dan akhirnya tatapannya siap jatuh pada Harvey York. Harvey York sekilas mengenali tatapannya. Dia mengenakan kacamata hitam ini dengan fungsi pemindaian inframerah. Sederhananya, tidak peduli apakah itu orang atau benda. Jika dia melihatnya seperti ini, dia akan terlihat enteng. Meskipun Harvey York tahu bahwa wanita ini bisa memakai peralatan canggih seperti itu, identitasnya jelas tidak sepele. Tapi dia tidak tertarik untuk dilihat oleh orang lain. Pada saat ini, ketika dia melihat tatapan wanita itu menyapu, dia mengerutkan kening, berdiri dan berkata dengan ringan, "Lakukan. Anda ingin saya pergi dulu, lalu memeriksanya lagi." Sambil berbicara, Harvey York hendak berbalik dan pergi. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin menimbulkan masalah di tempat ini. Tapi dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata Harvey York. Wanita dengan wajah serius itu berhenti sebentar. Saat berikutnya dia melepas kacamata hitamnya. Mata kuningnya jatuh ke tubuh Harvey York. Dan berkata dengan dingin, "Maaf, kamu tidak bisa pergi." Harvey York meliriknya dan berkata ringan, "Kenapa? Ini sangat sederhana. Anda bisa mengenali saya. Yang berarti Anda bukan orang biasa." Wanita itu mengangkat kacamata hitam di tangannya. "Biasanya, aku tidak akan mempermalukanmu jika kamu melihatku beberapa kali dan memeriksanya. Tapi kamu sengaja berdiri untuk mengganggu gerakanku. Dan kemudian bersiap untuk pergi. Ini menunjukkan satu hal. Kamu memiliki hantu di hatimu. Jadi, kamu tidak bisa pergi lagi." Mendengar wajah serius wanita itu, Harvey York tertegun sejenak, lalu tertawa sedikit marah. "Karena saya mengenali perangkatnya. Dan kemudian saya harus pergi. Jadi saya memiliki hantu di hati saya. Apa gunanya ini?" Namun, Harvey York masih menghela nafas pada saat ini. Dan berkata perlahan, "Wanita ini. Aku perlu menjelaskannya. Saya mengenali perangkat Anda. Dan saya tidak ingin dipindai oleh perangkat Anda. Dalam analisis terakhir, itu hanya karena saya tidak ingin dilihat oleh orang lain.
Bagaimana Anda ingin memeriksa? Dan seberapa jauh Anda ingin memeriksa? Adalah urusan Anda. Tapi saya dengan hormat menyarankan Anda. Jangan macam-macam denganku. Aku tidak suka membuat masalah. Tapi aku jelas tidak takut masalah. Mengerti? Setelah berbicara, Harvey York siap untuk keluar dari kabin kelas 1. Retakan. Pada saat ini, wanita itu mengeluarkan senjata api entah dari mana dan mengarahkannya ke tempat Harvey York berada. Maaf. Aku khawatir kamu tidak bisa membuatku mendapat masalah. Bab 6157. Tindakan wanita itu membuat mata Harvey York sedikit dingin. Dia berbalik untuk menatap wanita yang telah membuka brankas senjata api. Dan berkata perlahan, "Meskipun saya tidak tahu status khusus apa yang Anda miliki, saya tidak tahu bagaimana Anda membawa senjata api ke pesawat. Namun, saya dengan hormat menyarankan Anda untuk menyingkirkan senjata api. Sudah terlambat sebelum aku marah." Sikap Harvey York tidak membuat pihak lain berkompromi. Sebaliknya, wanita itu mencibir dan berkata, "Kamu belum marah. Bagaimana jika kamu marah?" Pria bau yang bersulang dan tidak makan dan minum dengan denda. Saat berbicara, wanita itu akan melangkah maju dan menendang Harvey York ke tanah. Tidak masuk akal untuk melihat pihak lain. Meskipun Harvey York tidak pernah memukul seorang wanita, dia siap untuk menamparnya. "Alexa Abbey, apa yang kamu lakukan? Ini adalah tempat umum. Jangan gunakan pisau atau pistol jika kamu tidak ada hubungannya." Pada saat ini, suara yang sedikit agung datang dari belakang. "Saya hanya mengatakan bahwa tidak perlu memeriksa kelas 1. Agar tidak mempengaruhi penumpang lain. Sekarang Anda tidak hanya mengganggu penumpang, tetapi Anda mengeluarkan senjata api untuk mengintimidasi orang. Cepat dan minta maaf." Wanita yang dikenal sebagai Alexa Abbey itu sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat menyingkirkan senjata api dan kacamata hitamnya, dan berkata, "Mer. Abbey." Harvey York melirik pintu masuk dengan ringan. "Saya melihat dua pria berjas hitam masuk terlebih dahulu. Dan kemudian, di bawah dukungan dua pria berjas hitam lainnya, seorang pria parubaya dengan rambut agak beruban masuk. Dia mengenakan setelan tunik Cina, dan auranya tidak terlalu berlebihan. Tetapi dia memiliki udara yang ringan. Jelas, dia seharusnya yang disebut Tuan Biara." Mata Mer. Abbey ini tertuju pada Harvey York. Ketika dia melihatnya begitu muda, dia tampak sedikit terkejut. Tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Jelas, karakter seperti dia memiliki banyak pengalaman. Tidak mungkin dia sembarangan menilai seseorang karena usia atau penampilan. Bantalan ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah pria besar dan orang berpangkat tinggi. Pada saat ini, biara Tuan berjalan ke Harvey York dan berkata dengan senyum lembut, "Anak muda, maafkan aku. Putriku memiliki kepribadian yang panas dan temperamen yang keras kepala. Jika dia secara tidak sengaja menyinggung perasaanmu, jangan dibawa ke hati. Aku kasihan padanya." Harvey York berkata dengan enteng, "Jika meminta maaf bisa menyelesaikan segalanya di dunia ini, apalagi yang bisa dilakukan Kingslaw?" Mendengar kata-kata Harvey York, para pria berjas hitam itu memandang dengan mata kabur. Mata Alexa Abbey itu sangat dingin, dan giginya mengeluarkan suara klik. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu yang tidak tahu harus berbuat apa. Tuan biaranya sendiri telah merendahkan diri untuk meminta maaf. Dan dia masih memiliki sikap ini. Dia pikir dia siapa? Anak muda. Kamu benar. Pak Abbey merenung sejenak. Saat ini, sepertinya agak ringan untuk meminta maaf. Kalau begitu katakan padaku. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Bukan bagaimana saya ingin menyelesaikannya. Tetapi bagaimana hukum raja harus menyelesaikannya.
Harvey York berbicara dengan ringan. Jika saya ingat dengan benar, membawa senjata api ke dalam pesawat tanpa izin adalah kejahatan besar. Apakah Anda akan menyerahkan diri? Atau Anda akan membiarkan saya melapor ke petugas? Pak Abe tersenyum dan berkata dengan ringan. Sepertinya teman kecil itu sedikit marah. Bab 6158. Alexa Abe mau tidak mau berjalan ke depan. Memandang Harvey York dari atas ke bawah dengan mata kabur. Dan berkata dengan dingin. Jangan beri muka. Tuan Abe sangat sopan kepada Anda. Tetapi Anda masih memakainya. Apakah itu dosa besar? Ayo. Katakan padaku. Apa yang harus aku salahkan? Ketika suara itu jatuh, Alexa Abe mengeluarkan dokumen hukum yang dibuat khusus dengan 3 kata di atasnya Alexa Abe. Harvey York melirik sertifikat itu. Dan tentu saja dia bisa melihat bahwa sertifikat itu sangat berat. Namun, itu jauh dari titik di mana Alexa Abe dan yang lainnya bisa membawanya senjata api di pesawat. Sederhananya, perilaku Alexa Abe dan orang lain yang membawa senjata api adalah menggosok tepi. Jika tidak ada yang peduli, itu tidak akan menjadi apa-apa. Jika seseorang peduli, saya khawatir mereka akan membayar harga tertentu. Paling tidak, sertifikatnya akan dicabut, dan dia akan ditahan selama beberapa hari. Karena itu, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Alexa Abe di sesaat, tetapi mengeluarkan ponselnya dan mulai memutar nomor. Melihat paparan keras kepala Harvey York saat ini, wajah Alexa Abe tiba-tiba menjadi lebih dingin. Kamu belum selesai, kan? Alexa Abe memandang Harvey York dengan hidungnya, ekspresi arogan dan jijik. Tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa jika segalanya menjadi lebih besar, dia tidak akan bisa mendapatkan buah yang baik untuk dimakan. Tahukah Anda bahwa kali ini Abe sedang terburu-buru? Tahukah Anda bahwa penerbangan ini juga dibuka karena keberadaan Tuan Biara? Apakah Anda tahu berapa banyak bisnis Tuan Abe akan tertunda dengan melakukan ini? Kamu sangat berisik. Kamu hanya merasa telah dihina. Tapi dalam hal ini, itu seharusnya cukup untuk membeli harga dirimu, kan? Saat berbicara, Alexa Abe mengeluarkan cek, menulis nomor, dan memukulkannya langsung ke wajah Harvey York. Dan Abe tidak menghentikannya untuk menonton adegan ini, tetapi memiliki ekspresi yang tak tergoyahkan di wajahnya. Jelas, meskipun dia sopan kepada Harvey York di wajahnya, dia tampak seperti kopral yang sopan. Tapi kenyataannya, dia memandang rendah Harvey York sama sekali. Dia tidak menunjukkannya. Harvey York dengan santai mengambil cek yang menempel di wajahnya di tangannya. Setelah meliriknya, dia tersenyum dan berkata, 100.000. Tangan yang sangat murah hati. Tapi mencoba menyuapku dengan sia-sia berarti kamu cukup bersalah. Awalnya, Anda dengan sopan meminta maaf kepada saya. Dan kemudian melepaskan senjata api. Maka saya mungkin tidak terlalu peduli dengan Anda. Tapi sekarang, maaf, petugas ini. Saya mendaftar. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York langsung menekan tombol terakhir di layar tangannya. Dan pupil Abe langsung menyusut. Jelas, dalam kapasitasnya. Ini adalah pertama kalinya seseorang begitu bodoh di depannya. Melihat bahwa Harvey York benar-benar melapor kepada pejabat itu, Alexa Abe gemetar karena marah. Bajingan. Apakah Anda tahu siapa Tuan Biara kita? Dia adalah wakil presiden dari Aliansi Bisnis Country H. Kali ini dia pergi ke Walsing untuk pergi ke Country H Business Alliance untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Ini adalah prioritas utama komunitas bisnis Country H. Jika perjalanan Anda tertunda karena perilaku bodoh Anda, itu bahkan memecahkan acara besar Aliansi Bisnis Country H. Kamu pantas dihukum. Mendengar ini,
Harvey York mengingat informasi yang telah dia baca. Dan tersenyum acuh tak acuh pada saat itu. Dan berkata, apakah dia Ismail Abbey? Wakil Presiden pertama dari Country Ha Business Alliance. Mendengar kata-kata Harvey York, Alexa Abbey jelas tercengang. Dan kemudian dia mencibir, karena Anda tahu nama Mer. Abbey saya. Sekarang Anda tahu caranya banyak masalah yang kamu buat. Bab 6159. Harvey York cemberut dan berkata dengan ringan, saya tidak tahu apakah saya dalam masalah atau tidak. Aku hanya tahu, wakil presiden pertama keluarga Anda, Mer. Abbey, mungkin sudah berakhir. Hargai sisa setengah bulan. Setelah setengah bulan, gelar ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bagi Harvey York, menjadi presiden Country Ha Business Alliance adalah opsional. Bagaimanapun, aliansi bisnis negara Ha hanyalah federasi bisnis di negara Ha. Peran paling dasar adalah membentuk aliansi dengan sumber daya komersial di seluruh wilayah negara Ha untuk melawan modal asing. Ini urusan bisnis. Dan Harvey York tidak ingin terlalu banyak terlibat. Lagi pula, dalam lingkaran seperti itu, jika ritme ini diganggu oleh pihak luar secara gegabah, dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat. Namun, perilaku Ismail Abbey dan rombongannya membuat Harvey York tiba-tiba berubah pikiran. Jika penguasa aliansi bisnis negara Ha saat ini mirip dengan biara Ismail dan partainya, maka mungkin dia harus mengambil kesempatan ini untuk memperbaikinya. Alexa Abbey tercengang lagi. Dan kemudian mencibir, wakil presiden pertama keluarga saya Mer. Ismail Abbey sudah berakhir. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu presiden aliansi bisnis Country Ha? Apakah kamu tidak tahu cara buang air kecil dan melihat ke cermin sebelum berbicara? Konyol, Harvey York berkata dengan ringan. Kamu sangat pintar. Saya memang presiden aliansi bisnis Country Ha Anda. Alexa Abbey ditertawakan oleh Harvey York saat ini. Oke, jangan meledak. Dan meledakkan pesawat lagi dan kamu bisa terbang ke Walsing tanpa mengisi bahan bakar. Hanya kamu. Presiden aliansi bisnis Country Ha. Jangan bicara tentang presiden. Bahkan jika kamu bisa terpilih sebagai direktur dewan aliansi bisnis negara Ha, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Harvey York memandang Alexa Abbey ke atas dan ke bawah untuk sementara waktu. Dan kemudian berkata dengan bingung, mari kita ucapkan selamat tinggal. Aku tidak punya anak perempuan yang tidak masuk akal sepertimu. Anda, pada saat ini, Alexa Abbey benar-benar sangat marah dengan Harvey York sehingga satu Buddha lahir dan dua Buddha lahir di Nirvana. Jika Anda tertarik, telepon saja untuk membatalkan laporan. Dan kemudian minta maaf kepada Tuan Biara. Kalau tidak, aku berjanji kamu akan menyesalinya. Sambil berbicara, Alexa Abbey mengikat kuncir kuda secara langsung. Lalu berjalan menuju tempat Harvey York dengan ekspresi dingin. Pada saat yang sama, dia dengan arogan mengeluarkan senjatanya lagi. Kali ini langsung mengarah ke alis Harvey York. Lancang, mata Harvey York dingin. Dan dengan jentikan tangan kirinya, kertas tisu yang baru saja dia gunakan untuk menyeka kursi terbang keluar seperti tembakan. Alexa Abbey hanya merasakan bayangan hitam datang ke wajahnya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya bisa secara tidak sadar membanting senjata api di tangannya, menghalangi tempat di depannya. Ledakan. Dengan ledakan keras, senjata api di tangannya keluar dari tangannya. Dan seluruh tubuhnya menabrak sudut kabin. Tenggorokannya manis. Dan seteguk darah hampir menyembur keluar. Ada keheningan yang tak terbendung di antara penonton. Dan semua orang sedikit kaget. Ekspresi Alexa Abbey sangat jelek. Dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Ketika Anda bertemu seseorang dengan santai,
Anda akan menyia-nyiakan diri Anda ketika Anda mengangkat tangan. Siapa anak ini? Pada saat ini, Alexa Abbey hanya bisa sedikit menyesal. Mereka bukan orang-orang dari luar tembok besar, tetapi datang untuk mengambil transfer di luar tembok besar. Dikatakan bahwa orang-orang di luar tembok besar adalah bela diri. Tetapi saya tidak akan pernah berpikir untuk bertemu dengan orang seperti itu secara langsung. Melihat bahwa kekuatan Harvey York begitu menakutkan dan metodenya sangat bagus, mata Ismaek Abbey juga memancarkan sedikit ketakutan. Dan keempat pria berjas hitam di sampingnya secara naluriah ingin mengeluarkan senjata api pada saat ini. Hentikan semuanya untukku. Pada saat ini, biara Ismaek berbicara dengan cepat. Bab 6160. Mendengar perintahnya, keempat pria berjas hitam itu ragu-ragu sejenak sebelum meletakkan senjata api di tangan mereka. Ismaek Abbey menarik napas dalam-dalam. Berjalan ke Harvey York pada saat ini. Mengeluarkan ekspresi minta maaf. Dan berkata, "Teman kecil, maafkan aku. Putri saya telah dimanjakan sejak dia masih kecil. Berbicara dan melakukan hal-hal tidak besar atau kecil. Aku juga memintamu untuk menjadi banyak. Tolong bersabarlah denganku. Dan jangan pedulikan dia." Alexa Abbey. Jangan terburu-buru dan minta maaf kepada pria ini. Alexa Abbey berdiri dengan terhuyung-huyung pada saat ini. Ekspresinya jelek. Dan sudut mulutnya bergerak. Tuan biara-biara Ismail tampak muram. Melihat Ismaek Abbey tampak marah, Alexa Abbey berjalan ke Harvey York dengan tampang jelek. Dan dengan enggan berkata, "Maaf." Harvey York berkata dengan ringan, "Aku baru saja mengatakannya. Sekarang katakan lagi. Jika permintaan maaf berguna, apa yang harus dilakukan Kingslaw?" Jika dikatakan bahwa Harvey York baru saja mengucapkan kalimat ini, itu adalah kata-kata gonggongan orang yang tidak kompeten. Jadi mengatakan ini pada saat ini adalah penghinaan terhadap atasan. Awalnya, Alexa Abbey tidak berpikir bahwa Harvey York melaporkan apa yang dilakukan indranya padanya. Tapi pada saat ini, dia memiliki intuisi, yaitu, jika mereka benar-benar melapor ke pejabat, saya khawatir mereka yang akan menderita. Teman kecil, ini semua salah ayahku. Ekspresi Ismaek Abbey berubah sesaat. Lalu dia berjalan di depan Harvey York dan membungkuk. Masalah ini, aku pasti akan memberimu penjelasan yang akan memuaskanmu. Jika kamu memiliki persyaratan, bicaralah. Teman kecil. Harvey York melirik Alexa Abbey dan berkata ringan, "Bawa seseorang untuk menyerah. Kantor polisi harus menghukum mereka sebagaimana mestinya. Jangan khawatir, ada langit hijau di luar tembok besar. Lloyd Bowles. Di kantor polisi umum. Gurun, tidak ada yang akan dengan sengaja mempermalukanmu." Mendengar kata-kata langit hijau di luar tembok besar, kelopak mata Ismaek Abbey melonjak. Tapi segera dia masih tersenyum dan berkata, "Oke. Kalau begitu aku tidak perlu mengantar teman kecilku. Saya pribadi akan membawa putri saya ke kantor polisi di luar tembok besar." Sambil berbicara, biara Ismaek berbalik dan pergi lebih dulu. Alexa Abbey dan yang lainnya semua saling memandang dengan cemas. Dan mereka semua tercengang pada saat ini. Ismaek Abbey benar-benar mengakui konseling. Ketika Ismaek Abbey dan rombongannya pergi, Harvey York duduk kembali di kursinya dan mulai memejamkan mata dan beristirahat. Banyak penumpang yang masih check-in. Dan tidak ada pramugari di kelas 1. Jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Di luar tembok Bandara Internasional, Ismaek Abbey membawa sekelompok orang keluar dari lobi bandara dengan tatapan muram. Alexa Abbey mengikuti. Dan pada saat ini berkata, "Ayah baptis, apakah ini masalahnya?" "Sudahlah." Biara Ismail mencibir.
Bagaimana mungkin? Bukankah aku membawamu untuk menyerahkan diri ke kantor polisi di luar tembok besar sekarang? Tapi jangan khawatir. Bahkan jika ada langit biru di luar tembok besar seperti Lloyd Bowles. Menurut hukum raja, paling-paling, kita akan didenda dan ditahan. Paling-paling, aku akan membayar sedikit lebih banyak uang untuk menyelamatkanmu. Itu tidak akan mempengaruhi rencana perjalanan kita. Mendengar ini, Ismail Abbey dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka jelas turun dari pesawat. Mereka dianggap pengecut. Mengapa mereka benar-benar ingin pergi ke kantor polisi? Ismail Abbey mengeluarkan cerutu tipis, menyalakannya, dan berkata dengan ringan, anak ini jelas bukan orang biasa. Tidak peduli apakah dia benar-benar cakap atau palsu. Sebelum mengkonfirmasi identitasnya, kami telah melakukan kesalahan. Kami harus mengakui. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.